Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Oke. Nah, teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang apa itu literasi ICT dan media pembelajaran. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu nih, sebenarnya mungkin dari kita sudah banyak yang paham ya apa itu ICT dan apa itu media pembelajaran. Nah, ICT adalah singkatan dari Information and Communication Technology atau sering juga kita sebut dengan yang namanya TIC atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, selanjutnya untuk media pembelajaran, mungkin kita bisa ambil dari kata media. Mungkin media itu berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang artinya perantara atau pengantar. Nah, jadi contohnya kita eh, belajar online seperti itu kan, menggunakan media komunikasi, menggunakan media komputer seperti laptop, HP, dan lain-lain. Nah, sebenarnya eh, dari awal adanya pembelajaran itu terus berkembang, suatu media pembelajaran itu terus berkembang. Nah, ada yang namanya pengembangan media pembelajaran berbasis ICT atau Information and Communication Technologies. Nah, pengembangan ICT ini dalam beberapa dekade terakhir berjalan sangat cepat, sejalan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, termasuk jaringan komputer dan berbagai teknologi aplikasi pendukung juga telah dikembangkan sebagai upaya untuk mendukung dan mempermudah aktivitas kehidupan manusia dalam organisasi, termasuk kegiatan belajar mengajar dalam kehidupan pendidikan. Nah, contohnya di mana sebelumnya itu kita belajar kan, kita semua itu belajar menggunakan ya secara tatap langsung kita belajar dengan guru di sekolah sebelum-sebelumnya. Nah, di mana masa pandemi ini untuk tatap muka itu kita agak susah ya, bukannya susah tetapi ada aturan untuk belajar di rumah. Nah, jadi kita menggunakan suatu teknologi, aplikasi seperti Google Meet atau Zoom seperti itu. Nah, jadi terus berkembangnya zaman, suatu teknologi terus di-upgrade seperti itu. Selanjutnya, pengertian literasi secara umum. Nah, pengertian literasi sendiri itu secara umum merupakan eh, secara umum media itu merupakan alat penyampai informasi atau pesan dari suatu tempat ke tempat lain. Media digunakan dalam proses komunikasi termasuk kegiatan belajar mengajar. Menurut Iwayan Satya tahun tahun 2007 itu proses pembelajaran mengandung 5 komponen komunikasi, yaitu guru adalah komunikator, terus guru sebagai komunikator dan bahan pembelajaran media pembelajaran siswa atau komunikan dalam tujuan pembelajaran. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, media pembelajaran merupakan komponen integral dari sistem pembelajaran. Nah, artinya eh, media pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Tanpa media pembelajaran, proses pengajaran tidak dapat terjadi. Nah, setiap
proses belajar mengajar memerlukan pemilihan dan penggunaan paling tidak satu medium untuk menyampaikan pembelajaran, seperti itu. Selanjutnya ada ICT. ICT dalam pembelajaran ICT atau TIK tadi yang mencakup semua teknologi yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, menampilkan dan menyampaikan informasi dalam proses komunikasi yang termasuk teknologi adalah yang pertama itu ada teknologi komputer mungkin ya yang kita gunakan pada saat ini gitu. Nah, di mana teknologi itu juga ada yang berdampak positif dan negatif seiring perkembangan zaman. Nah, ICT semakin digunakan di dunia pendidikan, pengajaran. Hal ini bisa terjadi karena ICT dirasa membawa keuntungan baik bagi pengajar atau guru maupun pelajar. Keuntungan dan dampak positif dari pembelajaran yang menggunakan media ICT tersebut diantaranya adalah positif. eh, yang pertama ada positif, dampak positif. Yang kedua, eh, pembelajaran jadi lebih mudah dan pengajar dalam belajar karena pembelajaran lebih suka praktik dibandingkan teori. Selanjutnya tiga, pengajar akan lebih mudah mengajar dan mudah menyampaikan materi-materi dengan membuat presentasi-presentasi. Bagi pengajar maupun pembelajar, pemberian dan penerimaan materi tugas tidak harus bertatap muka. Jadi, jika guru berhalangan dapat memberi tugas melalui email. Nah, di sini teknologi komputer itu baik perangkat keras, hardware maupun perangkat lunak, software adalah pendukung di dalamnya termasuk proses pengolahan data, media penyimpanan data, informasi, hard disk atau CD, DVD, flash disk, memori kartu. Nah, itu kita gunakan untuk sebuah media penyimpanan, mungkin untuk tugas-tugas kita seperti itu. Nah, lalu alat input, keyboard, mouse, scanner, kamera, dan lain-lain. Dan alat output, layar seperti monitor, printer, proyektor, LCD, speaker, dan lain-lain. Itu sebagai penyampai suatu salah satu perantara atau media yang dipakai seperti itu. Selanjutnya kedua itu teknologi multimedia seperti kamera digital, kamera video, player suara, player video, dan lain-lain. Lalu ada teknologi yang ketiga, itu ada teknologi komunikasi, telepon seluler, atau faksimiles. Yang keempat itu ada teknologi jaringan komputer, baik perangkat keras, LAN, internet, WiFi, dan lain-lain, maupun perangkat lunak pendukung atau aplikasi jaringan seperti web, email, HTML, Java, PHP, aplikasi berbasis data, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu selanjutnya, ICT sebagai alat bantu media pembelajaran. Nah, pendidikan berbasis ICT telah lama dimulai sejak tahun 1960-an dengan pendidik berbasis komputer seiring dengan perkembangan teori belajar. Semula pemanfaatan komputer dalam pembelajaran menggunakan pendekatan teori behaviorisme. Komputer lebih banyak digunakan untuk melakukan drill and practice. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh teori belajar konstruktivisme
Komputer dimanfaatkan untuk membantu siswa menentukan dan merumuskan pengetahuan melalui interaksi dan eksplorasi sumber-sumber belajar berbasis ICT. Selain itu, pemanfaatan ICT, pembelajaran juga mendukung teori sosiokonstruktivisme, yakni siswa memperoleh pengalaman belajar secara bersama dengan siswa lain atau melalui interaksi dengan pakar dengan melalui komunikasi berbasis ICT. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.